baik yang menghimpunkan kita di tempat ini semuanya. Saya sangat bersuka cita ada di tengah-tengah saudara. Dan pada hari ini kita sama-sama lagi belajar kebenaran Tuhan. Karena kita semua adalah murid yang terus belajar, terus belajar. Saya percaya sudah pun nanti sampai kita ke Yerusalem baru, harus juga belajar. Karena Tuhan itu, saudaraku, tidak akan pernah berhenti-hentinya kita untuk mempelajari betapa baiknya Tuhan itu, betapa besar kasih-Nya kepada kita, kasih-Nya yang kekal, dan betapa dahsyat kuasa-Nya. Dan kita tidak akan pernah mengenal sepenuh-penuhnya. Itu sebabnya kita semua harus rela, harus sukacita, selalu belajar. Dan hari ini kita belajar lagi. Amin. Saya mulai dengan satu cerita, saudaraku. Saya tidak begitu sering ke luar negeri. Sekali-sekali lah, ya. Hampir semua benua, saudaraku, di bawah Pak Munte. Lalu, saudaraku, kemanapun kami pergi, kami selalu sadar kami itu bukan orang negeri itu, tapi orang Indonesia. Haleluya. Kadang-kadang kita mirip dengan negeri itu. Misalnya kalau ke Malaysia, mirip, tapi tetap saya warga negara Indonesia. Amin. Saya pernah ke Thailand, saudaraku, mirip muka kita. Lalu dia cakap Thailand, saya bilang yes no, yes no. Juga sampai ke Vietnam pun hampir mirip lah, saudaraku. Ya, kalau Pak Munte mirip karena dia putih seperti orang Chinese, ya. Tapi yang saya mau katakan, kemanapun kita pergi, kita tetap pegang kewarganegaraan kita. Bahkan saudaraku, firman Tuhan berkata, di dunia ini, dimanapun kita berada, kita adalah duta besar kerajaan sorga. Amin. Jadi kalau kita pergi ke negeri manapun, sebenarnya di dunia ini kita duta besar kerajaan sorga. Dan kalau negara Indonesia, kalau kita duta besar, kita akan menceritakan mengenai Indonesia, kebaikan-kebaikan, kehebatan-kehebatannya, paling tidak pariwisatanya, supaya orang datang ke Indonesia. Amin. Mengunjungi semua tempat-tempat wisata kita. Amin. Supaya banyak uang masuk kita, supaya makmur negeri kita. Kerajaan sorga kita ceritakan betapa baiknya Tuhan itu, betapa baiknya, dan Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, sehingga orang-orang pun suka sama Tuhan Yesus, lalu datang kepada Tuhan Yesus, datang ke dalam kerajaan sorga, jadi warga negara kerajaan sorga. Haleluya. Kenapa saya ceritakan ini? Karena saya mau mengingatkan saudara, kita duduk di sini, saudaraku, di Duri ini, atau di Pekanbaru, atau di Tarutung, atau di Jambi, atau di Medan, yang datang kemari berbagai-bagai, atau di seluruh kota Riau. Walaupun kita ada dimanapun, biarlah kita sadar, kita anak-anak Bapa Sorgawi. Ada tugas kita di dunia ini. Kita bukan kebetulan ada di dunia ini, atau di Provinsi Riau, atau di mana saja. Ada yang mengutus kita kemari. Haleluya. Dan kalau kita tidak kerjakan apa yang disuruh Tuhan yang mengutus kita itu, rugi besar. Tahukah saudara, ada banyak orang sudah pun lama dia hidup, tetap nggak tahu untuk apa dia hidup. Hari ini saya mau sama-sama kita melihat lagi, fokus lagi kepada apa sebenarnya maksud Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Supaya kita tidak, ya saya cerita lagi, dulu waktu zaman kami masih ada pemilihan radio, bintang radio, seriosa, hiburan, keroncong, dan lain sebagainya. Nah saudaraku, ada nyanyian serius yang berkata, layang-layangku putus talinya, terbang melayang entah kemana. Janganlah begitu hidup kita. Terbang melayang entah kemana, asal makan, minum, tidur, kerja, makan, minum, tidur, kerja. Kita nggak tahu mau kemana. Kita ini
duta besar kerajaan sorga. Kita tahu dari mana kita datang, sedang ngapain kita di sini, dan mau kemana kita pergi. Jangan mau dialihkan. Yang mengalihkannya pastilah setan, musuh Tuhan. Jangan mau dialihkan. Kita fokus kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Sampai di sini siapa yang setuju katakan kuat-kuat sambil angkat tangan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Betul-betul duta besar kerajaan sorga yang ada di sini. Saya mulai dari bagaimana Tuhan menciptakan kita manusia. Kalau saudara baca buku Kejadian, di situ diterangkan bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Sampai pada hari ke-6, Dia ciptakanlah manusia. Manusia pertama, Adam dan Hawa. Apakah rencana Tuhan bagi mereka? Mari kita baca sama-sama. Rupanya podiumnya bisa jatuh. Oke, mari kita baca dari Kejadian 1. Buka Alkitab kita, saudaraku. Sama-sama kita baca. Apakah itu rencana Tuhan pada waktu Dia menciptakan? Kenapa saya minta saudara sama-sama kita membacanya? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang teguh. Kalau ada rencananya, Dia gak akan mau mundur dari rencananya. Dia Tuhan yang merencanakan dan bermaksud dan menciptakan. Dia tidak akan mundur. Silap ya, gak ada itu. Kalau Tuhan sudah rencanakan demikian, itulah Dia rencana yang terbaik bagi kita. Mari kita tetap masuk di dalamnya. Kita baca ayat, langsung saja ayat 26. Sudah dapat? Kita baca sama-sama, kuat-kuat kita membacanya. 26, 27, 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita baca ini, kita mendapat kesimpulan paling tidak ada 3 hal. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia ini, itulah rencananya. Apakah itu? Pertama, menciptakan kita manusia segambar dengan Dia. Tuhan itu mulia atau tidak? Mulia. Tuhan itu mulia. Makanya saudaraku, begitu mulianya manusia pertama, sampai Dia tabus pun tidak disadarinya. Apa itu tabus? Tanpa busana. Artinya kalau Alkitab berkata Dia telanjang, Dia tidak ada menyadari karena kemuliaan Allah itu menutupi ya Adam dan Hawa. Bagaimana sesudah dia berdosa? Kita membaca dalam Roma 3:23, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Begitulah Adam dan Hawa itu kehilangan kemuliaan Allah sampai dia sadar dia tidak berbusana. Saudaraku, ini rencana Tuhan bagi kita, segambar dengan Dia. Itu sebabnya ayat yang lain, Roma 8:29, Kolose 3 ayat 10, saudara cepat-cepat catat. Ya, dikatakan kita ini mau dipulihkan Tuhan kembali kepada rencananya. Makanya dikatakan kita berubah hari lepas hari, semakin hari semakin menjadi seperti Yesus, kembali lagi dari kemuliaan yang semakin besar. Catat lagi 2 Korintus 3 ayat 18. Hari ini saya mengajar, namanya seminar. Kalau khotbah itu saya saudara boleh nggak catat, sebaiknya dicatat juga. Tetapi kalau seminar tolong dicatat ya, karena ini namanya belajar. Dan yang kita pelajari adalah firman Tuhan. Catat saudaraku, Tuhan menciptakan kita yang pertama sekali segambar dengan Dia.
Dan kita semua sudah tahu, yang hadir di sini tidak ada jiwa baru. Kita semua sudah tahu kenapa kita diselamatkan Tuhan. Karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kita sudah berdosa. Semua manusia sudah berdosa. Roma 3:23. Upah dosa adalah maut, neraka yang kekal. Tetapi kasih karunia Tuhan dalam Tuhan Yesus adalah keselamatan kita. Itu sebabnya Tuhan mau sesudah kita selamat, kita kembali kepada rencananya. Tuhan tidak mau rencananya gagal. Saya dan saudara sesudah selamat harus kembali seperti Tuhan, segambar Tuhan, menjadi seperti Yesus. Semakin hari semakin berubah menjadi seperti Yesus. Supaya rencana Tuhan itu jadi. Tahukah saudara, banyak orang nggak tahu ini. Makanya sudah pun dia selamat, suka hatinya. Padahal Tuhan menyelamatkan kita bukan sekedar supaya dosa kita diampuni, supaya kita sembuh, supaya kita berkat kalau banyak utang. Bukan, itu ditambahkan saja. Sebenarnya Tuhan mau pulihkan kita kembali, segambar dengan Dia, dan kita tinggal di dunia ini memancarkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tahukah saudara segambar? Kalau misalnya di sini ada cermin, saudara lihat, lalu di cermin itu saya bisa kelihatan di cermin itu gambar saya. Itu bukan saya, tapi itu gambar saya. Kalau misalnya ditutup di sini, tapi cermin itu masih bisa melihat, memperlihatkan saya. Saudara tidak lihat saya, tapi saudara lihat gambar saya. Oh, Ibu Munte itu hidungnya pesek rupanya, misalnya, ya. Dari mana saudara tahu saya? Dari gambaran itu, sayang. Dari mana orang tidak lihat Tuhan? Dari kita. Makanya kita harus berubah segambar dengan Tuhan, biar jangan salah orang melihat gambaran Tuhan di dunia ini. Amin. Dan itu mendorong hati kita supaya kita hari lepas hari mempermuliakan Tuhan dengan hidup kita yang dipulihkan Tuhan menjadi gambaran Kristus. Haleluya. Nanti saya akan ke sana lagi, tapi ini dulu, ya. Jadi nomor 1, saya dan saudara diciptakan segambar dengan Tuhan, tapi karena dosa, kita sudah ceritanya bagaimana Adam dan Hawa berdosa. Jangan kata Tuhan, itu yang dikerjakannya. Pada kita pun pelajaran, kalau jangan kata Tuhan, janganlah itu. Apapun kata orang, apa kata Tuhan, itu yang jadi. Tuhan berkata, kalau kau makan, kau pasti mati. Kata setan, kau tidak mati. Apa yang jadi? Kata Tuhan juga yang jadi. Makanya sekarang ini pun, apa kata Tuhan, tidak usah dengar apa kata orang. Tidak, apalagi kalau kata setan. Bahkan kata hati kita sendiri pun, kalau kita tidak cocok, ikut sajalah apa kata Tuhan. Karena itulah otoritas tertinggi dalam hidup kita dan di seluruh muka bumi ini. Sebenarnya itulah otoritas tertinggi. Haleluya. Selanjutnya dikatakan berkuasa. Tuhan menempatkan kita untuk mengerjakan bumi ini dan berkuasa dari awalnya. Mengapa jadinya kita yang ditindas? Kadang ada banjir, kadang ada tsunami. Padahal bumi ini sebenarnya dimasukkan Tuhan. Betapa baiknya diciptakan hanya untuk 2 orang. Suruh baca hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, diciptakan Tuhan. Siapakah yang tinggal di situ? 2 orang aja, Adam dan Hawa. Begitulah baiknya Tuhan itu. Dan Tuhan mau seraku supaya manusia berkuasa. Dia menamai binatang-binatang, dia menguasai. Sebenarnya itulah kehendak Tuhan. Haleluya. Tetapi oleh karena dosa, sekali lagi oleh karena dosa, rusak itu semua. Tahukah saudara, kepada siapa kita patuh, itulah Tuhan kita hambanya. Ayatnya Roma 6, 16, 18. Ya, kalau kita seperti Adam Hawa, dia taat kepada apa kata setan. Jadi hamba setanlah dia. Tidak lagi dia berkuasa, setan dia berkuasa di bumi ini. Makanya pada waktu dicobai Tuhan Yesus dalam Matius 4, setan bisa berkata, semua aku berikan kepadamu. Mengapa dia katakan begitu? Karena sudah diserahkan oleh Adam dan Hawa
pada waktu dia sebelum berdosa, dia disuruh Tuhan berkuasa. Pada waktu dia berdosa, dia menyerahkan kuasa, dia taat kepada setan. Hari ini saudaraku, saya dan saudara biar menyadari kita bukan lagi hamba setan, kita sudah hamba kebenaran. Kita sudah lepaskan Tuhan. Ini hari-harinya KKR kemerdekaan ke seluruh GKI di Indonesia. Dibicarakan atau diberitakan bahwa kalau Yesus memerdekakan, maka kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya merdeka tidak lagi jadi hamba, tidak jadi budak. Kita merdeka dari Belanda. Mana bisa lagi Belanda menentukan hidup kita? Kalau dulu bapak saya masih zaman Belanda, saudaraku, waktu masih muda atau masih anak-anak, nggak bisa sekolah, kecuali opung saya itu dia pegawai dari pemerintah Belanda. Tidak bisa. Paman saya, dia bisa sekolah ke negeri Belanda, saudaraku, orang Karo pertama ke negeri Belanda, karena sepupunya itu pegawai di perkebunan dan dia mendapatkan nama atau izin melalui sepupunya ini. Dia diangkat menjadi anak angkat sepupunya yang jauh lebih tua dari dia. Lalu disekolahkannya. Walaupun uangnya dari opung saya, tapi opung saya gak bisa disekolahkan. Tapi nama dia, karena dia pegawai pemerintah Belanda, maka dia, kenapa pemerintah Belanda buat begitu? Dengar baik-baik, itu politik. Kalau orang Indonesia pintar-pintar mau merdeka, suruh bayangkan, ya, Budi Utomo, saudaraku, dan lain sebagainya, itu semuanya sarjana-sarjana, insinyur, dokter andus, ahli ekonomi, semua itu yang memulai pergerakan kemerdekaan Indonesia. Makanya diperbodohnya semuanya. Orang Indonesia dilarangnya sekolah. Itulah penjajahan. Diperbudak. Sayang, dulu kita diperbudak setan. Efesus 2, 1-3. Sekarang kita sudah dipindahkan Tuhan dari kerajaan gelap, perbudakan setan, kepada kerajaan anaknya, kerajaan terang. Kolose 1:13-14. Suruh baca itu. Jadi saya bukan lagi budak setan, karena saya tidak lagi tunduk kepadanya. Saya sekarang hamba Yesus, hamba kebenaran. Dia Tuhan saya, kepadanya saya taat. Lalu Tuhan pulihkan kuasa itu. Haleluya. Makanya tanda orang percaya mengusir setan dalam nama Yesus, setan mesti pergi. Kalau kita belum selamat, tidak bisa. Tidak ada kuasa itu. Tapi sesudah selamat, Tuhan berikan kuasa. Nomor 1, mengusir setan dalam nama Yesus. Setan harus pergi. Dan di Pekan Baru kita cerita mengenai kuasa dari firman Tuhan. Tidak ada mustahil bagi kita yang percaya. Kalau dulu di waktu dosa, kalau sakit, saya mengalaminya, saudaraku. Tidak tahu betapa khawatirnya kalau sakit, sembuh enggak. Ada yang sudah diobati pun mati juga. Tapi di dalam Yesus kita punya kuasa. Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Dipulihkan Tuhan semuanya. Haleluya. Dan untuk memulihkan itu, Yesus sudah mati. Yesus sudah menanggung semua kutuk dosa. Galatia 3:13-14. Karena terkutuklah orang digantung di kayu salib, Yesus sudah mengerjakannya supaya kita bebas dari kutuk. Berkat Abraham dipulihkan kepada kita. Berkat yang dahulu sudah sediakan Tuhan, maka memerintah di bumi ini dipulihkan kepada kita. Haleluya. Hiduplah di dalam rencana Tuhan ini. Hari lepas hari bertambah-tambah berubah. Sayang, kalau kita sudah selamat, harus berubah. Amin. Kalau kita tidak berubah, itu pertama mungkin belum selamat. Kedua, kita itu manusia betul-betul manusia duniawi, manusia yang masih bayi-bayi rohani. Saya rasa kalau ada anak kita lahir dia tahun 60 atau tahun 2010 sampai sekarang belum bisa pun bilang mama, belum bisa bilang, kita paling pasti sedih. Mengapa? Berarti dia sangat terkebelakang. Seharusnya kalau dia 2010, sekarang udah 9 tahun, udah kelas 3 SD. Ternyata bilang, mama aku gak bisa. Makan sendiri disuapin. Kita kan sedih sekali. Tolong secara rohani jangan begitu.
Amin. Begitu selamat, langsung bertumbuh seperti bayi. Minum susu congok, istilah Medan congok. Apa itu istilah sini? Rakus. Sebanyak-banyaknya, gemuk dia, sehat dia. Makan kemudian makin besar, makan nasi, seterusnya. Sehingga dia, betul-betul dia sangat sehat, sangat kuat, berubah hidupnya, jadi dewasa. Secara rohani juga begitu. Kalau sebelum selamat suka bohong, sudah selamat masih suka bohong, sayang, berubah. Istilah amin dong. Amin. Jangan bilang aku memang orangnya begitu. Kalau keadaan mendesak aku mau bohong, nggak bisa lagi. Kita harus berubah, sayang. Itu sebabnya diberikan Roh Kudus supaya kita bisa berubah. Haleluya. Saya kembali lagi ya. Nanti saya kembali ini. Yang kedua itu yang kembali menjadi seperti Yesus. Kedua, kita harus berkuasa. Jangan segala kutuk dosa menimpa, menguasai kita lagi. Kita sudah bebas. Makanya saudara bertumbuh. Selain saudara bertumbuh semakin menjadi Yesus, saudara bertumbuh dalam iman. Terbaca firman Tuhan ini, saudara tahu bahwasanya ini rupanya manusia lama, aku mesti berubah. Selain itu, kalau saudara baca firman, makan firman tiap hari, saudara punya iman. Ini mengembalikan kuasa Tuhan kepada saudara. Tidak ada mustahil kepada Tuhan, tidak ada mustahil kepada kita. Sayang, saya sudah berumur 77 tahun. Umur 30 tahun saya sakit jantung. Selalu saya saksikan karena memang itu luar biasa. Kalau datang penyakit jantungnya, saya bersaksi ini kepada salah seorang anggota menteri ya di Timor Leste. Ya, saya katakan, dia bilang, iya saya juga gitu bu, dia katakan. Karena kalau berhenti jantung kita kan berhenti berdetaknya itu kan tak 60 sampai 80 itu yang normal. Tapi kalau sudah berhenti satu kali dua kali dia berdetak, tak. Lalu tak berikutnya enggak, tak berikutnya pun enggak, 3 kali enggak. Yang 3 kali itu enggak, itu saudaraku rasanya tubuh ini saudaraku memang mau mati lah. Takutnya itu luar biasa. Cuma kalau berhenti terus dison mana dia. Takut saudaraku. Lalu datang lagi dia, 2 kali lagi, berhenti lagi. Saudara bisa bayangkan betapa itu saudaraku, ketakutan itu. Tapi di dalam Yesus Tuhan pulihkan kuasa. Dalam nama Yesus saya sembuh oleh biru Yesus. Tuhan pulihkan saudaraku. Haleluya. Saya masuk ICCU. Ya, bukan ICU. ICCU itu penyakit ICU jantung. Sekarang 77 tahun Tuhan Yesus baik. Umur 30-an mulai sidang GKI ini dahsyat saudaraku. Ya, mulai sidang GKI ini pertama minta izinnya saudaraku. Wow, hanya Tuhan sajalah yang berbuat. Makanya karena Pak Munte umurnya 30-an, kami datang ke Departemen Agama, berbisik-bisik semuanya orang di situ. Karena Departemen Agama orang Manado atau orang Batak, itu orang biasanya. Lalu bahasa Batak lah dia, katanya semudah itu mau jadi Iporus. Mana lah bisa, sok-sokan perjogo-jogoan itu. Mau dia kalau jadi Iporus rambutnya udah panjang gitu. Nah, barulah layak jadi Iporus. Kamu deh, Bang Monte sama tahu 30 tahun masih ganteng, masih pemuda saudaraku. Mau jadi ketua umum membuka gereja baru GKI tahun 1975. Mujizat Tuhan terjadi, dapat kita lagi izin visa beroperasi. Haleluya. Lalu Pak Monte menceritakan mengenai ini, kuasa daripada firman Tuhan. Bahwasanya kita bisa mengusir setan, dipanggil sama salah seorang misionaris dari Amerika yang sudah lama di Medan. Dan dia berkata, dan dia dosen di USUN, Bapak Monte, kenapa penuhi ini kota dengan berita pengusir setan? Kita mengusir setan kalau sudah manifestasi. Lalu kami berdua berkatalah, kalau sudah manifestasi sudah terlambat Pak. Ya, sudah dia dulu berkuasa, sudah menjerit-jerit, sudah melompat-lompat. Jauh sebelumnya kita usirkan, supaya kebaktian kita aman, supaya rumah tangga kita aman, karena kita punya kuasa. Begitulah
lama dihadapi. Menghadapi Protestan katanya kita sesat, menghadapi Pentakosta pun kita juga dikatakan sesat. Jadi kemanapun tidak, hanya satu saja yang membuat GKI bisa berdiri, karena Tuhan yang mendirikan. Jadi kalau sudah dipulihkan Tuhan, bagaimana Tuhan membawa terangnya, membawa pewahyuan kepada kita, bahwasanya kuasa Tuhan dipulihkan kepada gereja Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, mengusir setan dalam nama Yesus, meletakkan tangan orang sakit sembuh, menerima berkat yang berkelimpahan. Apa saja yang dipulihkan Tuhan itu, mari kita alami. Mari kita alami. Jangan terus mau diperbudak, diperhamba dan ditindas setan. Negara Indonesia ini, saya ingat betul saudaraku, tahun 45 kita proklamirkan kemerdekaan kita. Tahun 46, 47 kami lari ke daerah Aceh, karena Aceh tidak mau saudaraku bergerilya. Saya masih ingat, saya umur 4 tahun, saya tahun 43 dari Jepang. 47 aksi polusional pertama dan kedua, kami lari menyusur Sungai Wampu itu saudaraku, kok kepleset, habislah itu. Dan kalau siang hari bersembunyi di bawah pohon, lari, karena siang hari berputar-putar itu pesawat daripada sekutu. Untuk apa? Mengambil kembali Indonesia menjadi jajahan Belanda. Dan kita tidak mau, kita bertempur. Saudara mungkin belum lahir waktu itu, saudara hanya mengalami, saudara lebih dari pemenang. Saudara tidak perlu berperang, saudara mengalami saja kemenangan. Tapi saya, bola itu berjuang saudaraku, ya. Dan kami berjuang untuk itu habis-habisan. Nah, itulah dia hidup kita. Sudah pun kita proklamirkan aku anak Yesus, setan masih mau menipu. Bukan langsung kita lalu, oh semua serba diturunkan Tuhan uang dari surga. Uang palsu lah itu kalau diturunkan, ya kan? Nah, tidak. Kita harus berperang lagi. Kita harus bertambah perang kita, perang rohani. Untuk apa? Kembali kuasa kepada kita. Itulah kehendak Tuhan. Haleluya. Ada satu lagi yang paling penting. Dikatakan Tuhan, penuhi muka bumi ini. Sayang, saya setuju kalau kita punya anak banyak. Tapi tahukah saudara, berapapun anak badani kita, kalau dia tidak mengikut Yesus, kita tidak akan ketemu dengan dia di sorga selama-lamanya. Halo. Kita akan berpisah. Tadi sudah ada drama John. Sudah lihat mamanya, kenapa tak kau ceritakan? Kau pikir kau gak akan percaya. Gurunya, kenapa tak kau ceritakan? Kekasihnya, temannya, kenapa tidak kau ceritakan? Karena orang-orang yang kita kasihi itu, kita akan bersama-sama di sorga kalau sama-sama percaya Yesus. Tuhan mengatakan penuhi muka bumi ini. Setuju kita punya anak Marburu 10 meranak 10 pintu. Oke lah, ya, tidak ada persoalan. Ya, walaupun itu sulit. John Wesley 17 anak bersaudara. Tapi saya belum pernah lihat orang Chinese pun ada sekitar 17. Tapi sampai 33 cuma orang Batak lah yang punya iman itu. Haleluya. Penuhi tapi jadikan anak Tuhan. Dan kalau kita belum menikah atau sudah menikah tidak punya anak, saudara, kita masih bisa memenuhi bumi ini dengan anak rohani. Karena itulah yang kekal selamanya. Anak saudara di dunia ini Bapak Arwan ini, pendeta kalian ini anakku ini. Haleluya. Apalagi kalau sudah nggak ada mama kalian, akulah mama kalian. Masih ada pun mama kalian, aku sama sayangnya dengan mamaku. Ya. Karena Tuhan membuatnya demikian. Anak-anak rohani penuhi muka bumi ini. Saudara baca dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul itu gereja pertama, mereka nggak bisa dihentikan. Saudara dengar dari Ibu Vicky, tidak bisa dihentikan. Untuk apa? Tiap-tiap hari ada orang selamat. Tiap-tiap hari bertambah jumlah anak. Tiap-tiap hari kemuliaan Tuhan ada memenuhi muka bumi ini. Karena berita Injil yang kita sampaikan, Injil adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan orang. Roma 1:6. Apakah itu? Supaya anak-anak keturunan orang benar memenuhi bumi ini. Jadi inilah rencana Tuhan. Sayang, kalau masuk Tuhan, sesudah kita selamat, dosa diampuni, nama di sorga,
punya rumah di sorga. Kalau itu saja maksud Tuhan, saudaraku, tentu begitu kita selamat, matilah kita. Kalau sudah ada nama di sorga, sudah ada rumah di sorga, untuk apa lagi mengalami begini banyak? Bangun gereja aja, pusingnya kepala, ya kata Arlon? Atau tidak? Semua kalian yang bangun gereja, saudaraku, harus beriman. Dan untuk beriman itu bukan kerja mudah, saudaraku, ya. Dan kalau memang kita tidak perlu lagi, saudaraku, hanya perlu selamat, perlu rumah di sorga, dosa diampuni, nggak lagi ke neraka. Begitu kita mati ke sorga, seorang hamba Tuhan naik taksi, lalu kemudian dia bersaksilah sama supir taksi, Pak, ikut Tuhan itu enak, kita punya rumah di sorga. Sorga itu nggak ada lagi, Bapak ini kesusah cari makan, nanti di sana Tuhan sediakan semuanya. Rumah paling baik, Bapak udah punya rumah belum, masih kontrak, sana nggak kontrak Pak. Jadi berguna juga untuk kita. Nanti nggak kontrak sana, rumahnya udah dikasih sertifikat langsung. Tuhan Yesus ceritakannya semuanya. Lalu udah sampai dekat tujuannya, macam kita udah sampai simpang itu tadi, dibilanglah sama supir taksi sama dia, Pak, dari tadi kau cerita mengenai betapa baiknya surga ini, kenapa kau mau masih hidup di bumi ini? Kenapa kau nggak bunuh diri aja, kan udah ke surga kau? Mati sajalah kau ke surga kau, ngapain? Cobalah, kenapa? Tergagap dia, mau apa ku bilang, ya mau apa ku bilang. Udah sampai di gereja, udah sampai di tujuan. Lalu bayarnya ongkosnya, tapi berpikir dia terus, gimana mengatakannya? Bahwa sesudah kita di dunia ini, kita tidak langsung mati, walaupun sudah ada di surga, karena masih ada tugas. Haleluya. Sedikitnya yang kita baca tadi lah tugasnya, supaya kita belajar dipulihkan Tuhan, disambung nanti di sorga terus dipulihkan Tuhan. Amin. Haleluya. Supaya di bumi ini kita memancarkan kemuliaan Tuhan dan menyatakan kuasa Tuhan. Haleluya. Karena yang semalam menyatakan kuasa Tuhan di Pekanbaru, orang sakit sembuh. Ada, saya percaya bukan cuma yang datang ke atas itu di jamaah Tuhan, semua di jamaah Tuhan. Bahkan yang nggak percaya pun, karena firman Tuhan mengatakan, kapan kita beritakan Injil, Markus 16 saudaraku ayat 20, maka Tuhan akan meneguhkan dengan tanda dan mujizatnya. Maka orang-orang itu di jamaah Tuhan ya. Tapi kalau dia tidak tahu bagaimana mempertahankannya, pulang ke rumah hilang lagi. Kalau dia tahu, punya iman, makanya Ibu Vicky terus-menerus menekankan mengenai iman. Walaupun di situ tidak kelihatan, seperti kata Ibu Joyce, seperti pohon yang besoknya baru kering, maka besoknya tambah kering, besoknya tambah kering, lalu sembuh dia. Haleluya. Kami banyak mendapat kesaksian begitu. Di waktu KKR itu dia nggak naik ke atas. Beberapa waktu kemudian katakan, ya saya sembuh waktu situ Bu. Waktu itu memang saya belum merasa, di tengah jalan saya rasakan sembuh penyakit saya. Atau besoknya dia katakan, saya bangun, kok udah bisa saya jalan. Mengapa? Karena Tuhan meneguhkan semua firman-Nya, kuasa-Nya dapat firman dipulihkan kepada kita. Kapan diberitakan Injil, kuasa Tuhan turun. Percaya kita saudaraku. Jadi kalau saudara ada KKR, kapan saja, besok terutama, saudara berdoa, saudara yakin betul, kapan saudara doakan, letakkan tangan, kuasa Tuhan turun. Kalau belum nampak dia, doakan lagi. Kalau memang waktunya waktu Tuhan saudaraku, waktu itu belum, katakan padanya, pegang terus iman Bapak, pegang iman Ibu, pasti sembuh, karena Tuhan sudah berkata demikian. Tuhan tidak pernah bohong. Lalu kunjungi lagi saya, supaya dia beriman terus. Dan kemudian kuasa Tuhan tidak berhenti. Ini listrik ini kenapa bisa hidup? Karena ada aliran terus dari PLN kan. Coba matikan itu pakai stop, tak berhentikan dia, mati semua listrik itu. Kenapa? Tidak ada aliran. Begitu kuasa Tuhan. Dari mana alirannya? Iman. Terus beriman, mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus. Hanya kita tolong jiwa-jiwa itu beriman. Haleluya. Saya sambilkan, KKR tidak berhenti di KKR, harus ada follow up. Untuk membuat supaya jiwa-jiwa itu terus beriman, dan apa yang sudah dapatnya jangan lagi hilang, bahkan dia bertumbuh dalam Tuhan bersama-sama dengan saudara membangun sidang ini atau sidang mana saja saudara datang. Haleluya. Jadi saudaraku, itulah sebabnya maka kita masih ada di dunia ini, ada rencana Tuhan. Katakan, ada
ada rencana Tuhan bagi saya, bagi gereja saya, bagi keluarga saya. Saya mau disampaikan Tuhan. Saya mau setia menerima dan menggenapi rencana Tuhan itu. Haleluya. Haleluya. Jadi itulah rencana Tuhan. Apa bagian kita? Bagian kita tentu patuh sama Tuhan, kan begitu? Apa yang dikatakan Tuhan, bagaimana kita bisa menggenapinya? Kita patuhi apa kata Tuhan. Orang tua kita, guru kita, pendeta kita, kalau dia menugaskan kita sesuatu, kan kita patuhi instruksinya. Ayo. Amen. Atau kita sendiri bikin suka hati kita. Nggak bisa, saudara, kacau. Ya, saudara proyek, ada manajernya, saudaraku proyek, pinpronya, lalu dia katakan, mari kita bangun bangunan 100 tingkat atau berapa tingkat lah, 2 tingkat saja pun. Saudara harus ikut apa kata pinpro. Kalau tidak, kacau itu bangunan. Nah, apakah yang dikatakan oleh pinpro kepada kita? Firman Tuhan. Inilah Tuhan. Pada mulanya firman itu Yohanes. Jadi apa kata Tuhan, apa kata firman itu satu. Haleluya. Dan kalau saudara baca dari awal sampai penghabisan, isinya adalah hendaklah engkau mengasihi Tuhanmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kuatmu. Hendaklah engkau mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Apapun yang akan kita buat, itulah kuncinya. Haleluya. Haleluya. Baik secara pribadi, baik secara gerejawi, artinya sebagai anggota gereja. Saudaraku, secara pribadi, saya mulai mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Bagaimanakah arti mengasihi? Siapa tahu? Arti mengasihi itu apa? Satu. Mari kita buka 1 Yohanes 5. Aku mengasihimu, tapi nggak mau patuh kita semua orang tua. Itu nggak betul, saudaraku. Kalau kita mengasihi, artinya patuh, terutama mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 3. Betul? Mari kita baca. Kalian punya proyektor? Oke, tidak usah. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Coba baca sekali lagi. Sekali lagi. Siapa yang sudah hafal? Oke, sekarang baca sekali, lalu tutup mata hafal. 1, 2, 3. Tutup mata kalian. 1, 2, 3. Kenapa saya suruh hafal? Supaya tinggal dalam hati kita. Haleluya. Yang tinggal dalam hati kita, sebagaimana kita berpikir, sebagaimana kita percaya, begitulah kita. Lihat pada saya. Kalau dalam hati kita ini jahat, kita akan jadi orang jahat. Kalau hati kita ini najis, kita akan jadi orang najis. Tapi kalau hati kita ini baik, kita akan jadi orang baik. Bukan saya berkata, sebagaimana seorang berpikir, sebagaimana ada dalam hati orang, begitulah dia. Itulah yang akan diperbuatnya, itulah yang akan keluar dari mulutnya. Tahukah saudara, hidup kita ini, apa yang kita keluarkan, apa yang ada dalam hati, apa yang kita keluarkan, apa yang kita berbuat. Kalau kita membiasakan diri, mempunyai gaya hidup seperti firman Tuhan ini, ya, yaitu mematuhi firman Tuhan,
mengasihi Tuhan dengan mematuhi firman Tuhan dan merasa firman Tuhan itu gak ada yang berat, maka begitulah gaya hidup kita. Dan ini tidak jadi satu hari, ini seumur hidup. Ada juga orang mengerjakannya sudah baik, setengah jalan berhenti, balik lagi suku hatinya. Ada juga orang terus tidak mau. Maksud Tuhan, kita belajar mematuhi Tuhan, makin mematuhi Tuhan, makin mematuhi Tuhan, dan makin patuh, makin patuh. Roma 12 ayat 2 berkata, baharui pikiran kita ini dengan firman Tuhan, supaya jangan seperti orang dunia. Kalau kita baharui pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita akan mengenal kehendak Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Kalau saudara baharui artinya firman Tuhan ini, ya, ini pelajaran 1 bulan dibuat dalam 1 kali seminar, ya. Dibaharui pikiran ini artinya, sayang, firman Tuhan ini kita terima. Hari ini saya menyebar firman Tuhan, saudara terima. Perumpamaan benih, Matius 13. Ya, sesudah saudara terima, saudara dengar, saudara ngerti. Ini ngerti nggak kalian yang saya terangkan? Amen. Mengenai kita dipulihkan seperti semula, mengerti kan? Amen. Saudara ngerti, dan sesudah saudara ngerti, saudara sambut. Artinya saudara percaya. Amen. Saudara setuju. Amen. Sesudah itu saudara simpan dalam hati. Amen. Tidak kehilangan, itu jadi perbendaharaan yang baik. Dari perbendaharaan yang baik akan keluar perkataan yang baik. Amen. Dari perkataan yang baik, dari hati yang baik akan keluar perbuatan yang baik. Amen. Sebagaimana kita berpikir, begitulah yang akan kita lakukan. Saudaraku, kami kalau di kedokteran, kalau ada orang berkata, saya diperkosa, kami nggak percaya. Betul-betul nggak percaya. Karena Tuhan sebenarnya, ini bukan cerita Tuhan ini, karena secara ilmu kedokteran, setiap wanita bisa mempertahankan dirinya tidak diperkosa kecuali bawah ancaman, mau ditikam atau mau ditembak. Tapi kalau biasa-biasa bisa mempertahankan diri. Memangnya dari hatinya pun sudah ada najis, lalu dia melakukan perbuatan itu, kemudian ada untungnya dengan menuntut, dituntutnya. Makanya kalau forensik, itu namanya ilmu kedokteran kehakiman, kami tidak segera setuju kalau seorang wanita dewasa berkata dia diperkosa. Karena ada bagian, ada dibuat Tuhan sedemikian rupa sehingga kita mampu untuk tidak berdosa. Begitu juga dengan firman Tuhan tadi. Kalau kita biasa suka patuh kepada Tuhan, setiap firman Tuhan kita sambut. Mazmur 1 berkata yang kesukaannya adalah firman Tuhan, Taurat Tuhan, yang merenungkannya. Nah, orang seperti itu dia akan membaharui pikirannya. Dia suka firman Tuhan. Siap disampaikan firman Tuhan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amsal 4, 22, 23, 24. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, jangan menjauh dari matamu, simpan itu dalam hatimu. Itu akan menjadi kehidupan bagi orang mendapatkannya, kesembuhan bagi seluruh tubuhnya, menjadi gaya hidup bagi orang mendapatkannya. Kalau dia belajar mengenai firman Tuhan, iman untuk sembuh, gaya hidupnya dia selalu beriman untuk sembuh. Kalau dia tidak pernah belajar firman Tuhan itu, dia tidak punya gaya hidup. Dia akan selalu minta doa dari Bapak Harlon. Besok sakit lutut, lusa minta doa, lusa lagi dia nggak punya iman, nggak ada gaya hidupnya percaya. Lusa lagi saudaraku, oh sakit lagi saudara pinggangnya, minta doa. Besoknya lagi saudaraku sakit lagi tungkinya, minta doa. Semua minta doa. Tapi kalau dia punya gaya hidup belajar firman mengenai kesembuhan, sekali dua kali oke, dia akan mempunyai kehidupan, mempunyai firman, mempunyai iman. Makanya harus dibaharui pikiran kita tiap hari, supaya kita belajar makin hari makin patuh sama Tuhan. Itulah tandanya mengasihi.
Haleluya. Saya selalu punya semboyan 3P. Kadang-kadang saya kata 4, mula-mula cuma 2. Apakah itu? Percaya, patuh. Kemudian satu lagi saya tambah, penuh Roh Kudus. Gak bisa sendiri saudaraku percaya patuh, harus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan mematikan semuanya kehendak daging kita, sehingga kita bisa percaya dan patuh. Harus penuh Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus, ada kuasa kepada kita. Satu lagi saudaraku, yaitu puji Tuhan. Sebab kalau kita memuji Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan saudaraku, hanyalah dake Allah saja anggotanya. Tahu saudara itu orang awak, kalau dia sudah selamat maka dia menyanyi. Kita nyanyi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Betul? Kalau dia hanyalah dake Allah saja aku tenang. Mengapa saudaraku? Karena dekat dengan Tuhan, dia memuji Tuhan, dan kita belajar dalam pujian kepada Tuhan, kuasa Tuhan turun. Satu lagi, tetap jadi pelaku firman. Jadi bisa, kalau mula-mula 2P saja, percaya, patuh, kemudian penuh Roh Kudus, selalu memuji Tuhan, kemudian tidak pernah tidak menjadi pelaku firman, selalu menjadi pelaku firman. Lalu datang pun banjir, datang pun angin ribut, rumah rohani tetap berdiri. Haleluya. Nah, itulah dia bahagian kita kalau kita mengasihi Tuhan, dan kita akan lihat hidup kita berubah tiap hari. Saudara tahu Yohanes 15, yaitu pohon carang yang melekat kepada lahan. Bagaimana carang itu? Dia pasti berbuah. Haleluya. Kalau dia batang anggur, buahnya anggur. Batang jeruk, batang pepaya. Kalau dia batangnya Tuhan Yesus, buahnya ya karakter Kristus. Buah Roh Kudus. Ayo, apa itu buah Roh Kudus? Kasih, berapa? Oke, nampak dia tambah matang, tambah matang, tambah matang. Artinya kita melekat sama Tuhan. Bagaimana melekatnya? Firman, doa. Seperti tadi, memuji Tuhan selalu, melakukan firman Tuhan. Melekat kita saudaraku, berubah hidup kita itu. Dan orang tahu kita melekat sama Tuhan, buahnya buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus bukan hanya karakter, kuasa juga. Pelayanan kita itu berbuah. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu memilih aku supaya kamu pergi dan buah ya, apa saja yang kau minta. Ya, ayat 7 itu saudaraku ya juga. Kenapa apa saja yang kita minta diberikan Tuhan? Karena pasti permintaan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudah berubah kita. Ya, kita nggak minta Tuhan, aku tikam lotre, kasihlah Tuhan lotre, menang. Nah, nggak akan gitu lagi saudara. Atau Tuhan berikanlah petir halilintar menyambar itu musuhku itu. Nah, itu lagi doa kita. Tuhan TV-nya 20 inci, aku 40 inci Tuhan. Bukan gitu doa kita. Ya, doa kita tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Tentunya tidak siap satu hari ini, saudara akan diajari oleh gembala sidang saudara. Ya, kemudian saudara mengasihi sesama. Kalau mengasihi sesama, itu dua hukum itu harus menjadi gaya hidup supaya kita bisa dipulihkan Tuhan kembali kepada rencana Tuhan. Saya bicara secara umum hari ini. Nah, nanti prakteknya saudara akan lihat hari lepas hari, saudara akan dibimbing oleh pemimpin rohani saudara. Ya, saya akan ceritakan bagaimana pemimpin rohani saudara membimbing saudara nanti. Tapi ini dulu. Jadi saudaraku, hari lepas hari kita mesti mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mengasihi sesama ada namanya the golden rule, yaitu hukum emas. Apa yang kau suka orang buat padamu, buat semua orang. Amin. Kalau kita suka orang mengasihi kita, mari mengasihi. Memang itu sesuai firman. Kalau orang suka kita murah hati, orang murah hati sama kita, mari kita murah hati. Jangan lupa tabur tuai.
apa ditabur akan dituai. Makanya saudaraku, kita praktekkan semuanya firman Tuhan, kita praktekkan kasih Tuhan, dan kita saudaraku otomatis kita akan saling mengasihi. Amin. Tidak akan mungkin, kita kan tidak mau kalau kita difitnah orang. Jangan fitnah orang. Kita kan gak mau diguncingkan orang. Jangan guncingkan orang. Kita kan gak mau dikhianati orang. Jangan khianati orang. Karena apa ditabur akan dituai. Kita kan tidak mau kalau kita saudaraku berbuat baik lalu dibalas dengan jahat. Jangan buat begitu dengan orang lain. Nah, ini contoh-contoh yang ekstrim, ya. Tapi dalam segala perkara berlaku apa yang kita mau orang berbuat kepada kita, berbuat. Itu sebabnya banyak perkataan saling mendoakan, saling menolong, saling menghormati, saling memberkati, saling bersehati. Banyak salingnya. Kenapa? Karena di dalam saling itu kita selalu memikirkan orang lain lebih dahulu daripada kita. Saudara baca Filipi 2, itulah yang diperbuat Tuhan Yesus, itulah yang disuruh Tuhan Yesus. Bahwasanya kita jangan mementingkan diri kita sendiri, terlebih dahulu pikirkan orang lain. Kalau kita praktekkan, kita akan bisa mengasihi sesama kita. Jadi yang saya terangkan ini bagaimana gaya hidup kita secara pribadi. Amin saudaraku. Amin. Kuncinya sekali lagi, saudara harus mengasihi Tuhan dan harus mengasihi sama. Kalau mengasihi Tuhan berarti mengasihi firman-Nya, berarti saudara suka bersekutu dengan Tuhan, berarti saudara patuh kepada Tuhan. Makanya sepanjang hidup saudara, saudara harus terus berdoa, saudara harus terus siang dan malam memikirkan firman, dan saudara harus dalam setiap perkara, saudara harus dengan segenap hati, seberapa terang yang ada pada saudara, saudara patuhi Tuhan, saudara kerjakan pelaku firman. Haleluya. Haleluya. Ini mengatakannya mudah. Seminarnya 1 hari, mengerjakannya seumur hidup. Peperangannya saudara berat, karena ada musuh yang kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau bisa dibinasakannya saudara kembali, kalaupun saudara sudah selamat, kembali lagi saudara tinggalkan Tuhan. Kalau bisa, itu sebabnya orang sudah selamat masih bisa dia menjadi ya pengikut agama lain. Ya, kemungkinan dia belum selamat, makanya dia bisa. Sebenarnya kalau sekali saudara ya mengikut Yesus sungguh-sungguh, saudaraku, saya sangat percaya tidak ada yang lebih baik dari Tuhan Yesus. Saya sebelum mengikut Tuhan Yesus, saudaraku, ya saya punya kesempatan untuk menjadi segala macam inilah kepercayaan. Ya, saya menghargai semua kepercayaan, saya menghargai saudara-saudara, saya mengasihi semua orang di bumi ini. Ya, tetapi saya mendapati tidak ada yang seperti Yesus. Sebelum pun saya selamat, saya baca saudaraku kata-kata Tuhan Yesus, terutama kata-kata khotbah di bukit itu, Matius 5 sampai Matius 7. Heran saya, kok ada orang bisa begitu? Kalau orang minta jubahmu, berikan juga pakaianmu. Jadi tinggal baju dalam lah kan? Bagaimana itu saudara? Tampar kali, tampar kali kiri. Sebelum ditamparnya kita duluan mau nampar dia. Iya, saya pernah lihat saudaraku, sudah aku tabrak, yang salah sudah konya. Karena itu udah lampu hijau. Dia terobos, dia tabrak beca itu. Turun dia, dimakinya tuh beca itu. Bukannya dia minta maaf, dia pula yang marah. Dia bilang, apa kau? Saya pikir, di mana ini semuanya ini? Ya kasih itu tidak ada satupun lagi berlaku. Itu di jalanan, kadang-kadang di gereja juga. Ya, masuk kita baik, lalu dipelintir cakap kita itu. Sesama anak Tuhan. Tuhan bilang jangan menghakimi, jangan menghina. Diamlah kita saudaraku. Apapun katanya, diam kita demi itu persatuan. Tetapi lagi-lagi siapapun itu saudaraku, hukum Tuhan jangan sesat. Apa yang ditabur pasti dituai. Ya, justru kita sedih karena saudara kita itu kalau dia tidak berjalan dalam roh, dia akan menuai hal-hal yang tidak baik dari kelakuannya. Makanya kita terus memberitakan firman, terus menunjukkan seperti saya katakan tadi, mencerminkan bahwa Yesus itu baik. Mari kita sama-sama seperti Yesus, bertumbuh menjadi seperti Yesus, tanpa harus menghakimi, tanpa harus menjadi hakim ataupun menghina
ataupun memecah tubuh Kristus. Karena Tuhan menyuruh kita satu tubuh. Ini lagi yang saya mau sampaikan. Tadi kita bicara mengenai pribadi. Sebagai seorang pribadi yang sudah diselamatkan Tuhan, yang tadinya adalah hamba dosa, sekarang hamba kebenaran, yang tadinya orang menuju neraka, sekarang sudah punya rumah di sorga. Saya punya tugas di bumi ini, bukannya supaya sekedar saya dapat rumah di sorga, tapi ada maksud Tuhan, supaya saya dipulihkan, memberi gambaran Tuhan dalam hidup ini. Kalau orang melihat saya, setelah baca itu dalam Kisah 11, pertama kali orang menyebut orang-orang Kristen di Antiok itu dengan nama Kristen. Mengapa? Karena hidupnya seperti Kristus. Berubah hidupnya. Sebenarnya itulah hakikatnya. Buku Kisah Rasul itu menceritakan sidang Tuhan, yang pola sidang Tuhan. Mereka disebut Kristen karena mereka menggambarkan kemuliaan Kristus. Apa yang dibuat Tuhan Yesus? Dulu saudaraku di rumah itu, pada zaman masih ada aniaya sama orang Kristen. Siapa saja kalau mau perlindungan, datang aja kau sama orang Kristen, pasti kau ditolongnya. Begitulah citra orang Kristen, orang yang sangat mengasihi. Saya pernah mendengar satu gereja, saudaraku, orang berkata, kau apa aja kejadian sama kau, pergi aja kau ke gereja itu. Bukan cuma kau diajarinya rohani, badani, apa kau pun ditolongnya gereja itu. Karena yang begitu, saudaraku, kita disuruh Tuhan mengasihi sesama, berubah hidup kita ini. Nah, itulah kalau secara pribadi kita harus menggambarkan, dan kita harus bukan orang yang ditindas lagi, tapi orang disuruh Tuhan memerintah di bumi ini. Mengapa memerintah? Lagi-lagi menggambarkan Tuhan kita adalah Tuhan yang menguasai, Tuhan semesta alam. Kita diciptakan segambar dengan Dia, dan Dia tempatkan di bumi ini untuk memerintah, untuk menyatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa. Dan orang mengikut Tuhan. Dan satu lagi, saya ulangi lagi, Tuhan menyuruh kita berbuat banyak. Sebagai pribadi, saya dan saudara harus jadi orang misi, jadi orang yang memenangkan sebanyak-banyaknya kepada Tuhan Yesus. Ada perintah agung untuk itu. Haleluya. Jadi saya ulangi lagi, sebagai orang Kristen kita punya visi, ya, kembali kepada rencana Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan mematuhi Dia. Saudara ingat 5P itu, kita mengasihi sesama dengan hidup, saudaraku, selalu saudaraku, apa yang saling memberkati, apa yang kita mau, itu yang kita kerjakan kepada orang itu. Selanjutnya kita berubah, saudaraku, untuk menggambarkan kemuliaan Tuhan itu tidak bisa tidak berubah. Saya minggu lalu dengan minggu ini berubah. Saya rasa pendeta Aaron bisa mengakui, hari waktu saya di Jambi, saya cerita juga mengenai ini. Tapi hari ini lebih banyak kan Aaron? Berubah. Bukan kalau di Jambi begitu, lalu di sini begitu juga. Seperti tape recorder, tidak. Makin hari kita makin diubahkan. Kami udah keliling Indonesia. Yang diberitakan cuma satu aja, Alkitab. Luar dari ini bahaya kan? Alkitab. Tetapi dari tiap ayat yang sama, Tuhan bisa memberikan kepada kita bertambah-tambah pengertian, bertambah-tambah perubahan dalam hidup kita. Amin. Dan itu bukan untuk saya saja, untuk kita semua. Ya ibu, itulah kerja ibu, membaca. Ada juga hamba Tuhan bilang, yalah ibu kan kerja Tuhan, kerja ibu hanya baca firman Tuhan. Ibu kan bilang, sayang, firman Tuhan Mazmur 1 itu bukan untuk saya, untuk kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri pada jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pecongkok, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu pasti berbuah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua orang suka ayat 3 ini. Apa saja dibuatnya berhasil, semua orang suka. Siapa yang suka apa saja yang kalian buat berhasil? Nah, saudara jujur, takkan ada selalu bilang, enggak lah bu, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Kalau ditanya jujur, semua kita mau, semua yang kita buat berhasil. Tapi ayat 2-nya berkata, kesukaannya Taurat Tuhan. Ayat 1 berkata, jangan
berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan bergaul dengan orang itu pun. Jangan duduk dengan kumpulan pencemooh, penggunjing, penggosip, slender. Apa itu slender? Fitnah. Ya, jangan di situ. Jangan pelintir cakap itu. Sekarang apa namanya? Ujaran kebencian, hoax, apalah itu semuanya. Jangan di situ sayang. Nanti tidak berlaku ayat 3. Sebab dalam Tuhan selalu ada. Ini akan jadi padamu kalau kau begini. Kalau kau hati-hati mendengarkan suaraku, sungguh-sungguh mengerjakan perintahku, maka engkau akan diangkat tinggi di atas segala bangsa. Berkat ini akan datang kepadamu. Coba saya tanya saudara, mana saudara pilih? Berkat datang kepada saudara atau saudara mengerjakan berkat? Kalau berkat datang, saudara menghindar pun nggak bisa. Yonggi Cho berkata, aku mau jadi miskin pun nggak bisa. Begitulah dia patuh kepada Tuhan, sehingga Tuhan memang mencurahkan berkatnya. Kita mau miskin pun nggak bisa. Kenapa? Tuhan bisa percayai kita untuk memakai itu semua untuk memberkati dunia ini. Diberkati untuk memberkati. Jadi kembali lagi, hidup kita secara pribadi harus berubah. Bebas daripada perbuatan dosa, jadi hamba kebenaran. Haleluya. Berkuasa dalam hidup kita ini. Apa yang dijanjikan Tuhan, kita terima. Bagian kita beriman, patuh, percaya, patuh. Ambil bagian kita. Jangan katakan Tuhan tidak mendengar doaku. Cek bagian kita, karena Tuhan tidak pernah bohong. Sering sekali kalau tidak jadi, bagian kita lah, rendah hati kita, tanya Tuhan. Misalnya, Markus 11 ayat 23-24 berkata, ucapkan kepada gunung, tercampak. Kalau kau tidak bimbang, pasti jadi. Berdoa, kalau lihat sudah jadi, itu akan diberikan padamu. Kita percaya, kita mengucapkannya. Tidak jadi, di bawahnya ada, ampuni orang. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan pun tidak mengampuni kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, bukannya tangan Tuhan terlalu pendek, telinga Tuhan terlalu peka, dosamu yang memisahkan aku dengan kau sehingga aku tidak bisa menolong, doa tidak terjawab. Bagian kita, mari kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh patuh, kita sungguh-sungguh, oh saudaraku, mengambil bahagian kita. Apa yang sudah rencanakan Tuhan. Saya ulang-ulangi, karena saya rindu kita semuanya betul-betul cepat maju menunggu kedatangan Tuhan. Tuhan bisa datang suatu waktu, tanda-tanda sudah sangat penuh. Saudaraku, saya belum pernah lihat kemajuan. Saya hidup di dalam zaman di mana terjadi kemajuan teknik yang dahsyat. Dalam tempo kurun waktu hidup saya. Ya, pada waktu saya masih SD, tidak ada radio. SMS dulu itu juara selalu saudaraku. Ya, kalau dia bertanding, kami hanya punya radio bantal kecil segini. 50 orang keliling mendengarkan radio ini. Maka Ramli Yatim maka begini, begitu, begini. Kami hore, gol. Tiba-tiba gol, katanya, kami pun gol. Tercampak radio itu, habislah radio. Itulah zaman saya. Mana ada TV? Masuk saya mahasiswa saudaraku, mulai TV. Hitam putih dan hanya ada TVRI. Itu pun hanya dari jam 5 sampai jam 10. Acaranya saudaraku, ya Pak Harto. Kebanyakan acara untuk indoktrinasi kita. Sebentar. Lalu kemudian saudaraku, ada TV warna. Wow, hebat sekali. Sekarang ini mau TV apa saudara? Saudara ke seluruh dunia, kabar dunia, pemerintah, berhubungan seluruh dunia hanya dengan segenggam ini saja, HP saudara. Ada saudara teman anak saudara Amerika, hanya hati. Sudah bisa cakap dengan dia. Apa yang jadi di WTC terjadi di situ. Pada saat yang sama saudara bisa lihat. Sehingga Alkitab ini berkata, nanti ada 2 saksi, seluruh dunia bisa melihatnya. Dulu saya bingung, kalau jadi di Amerika bagaimana kami melihat TV di sini? Sekarang ini tidak ada perlu dibingungkan. Chips itu saudaraku, tidak ada persoalan. Saudara sekarang pakai apapun dengan 1 kartu penduduk, semua pakai kartu penduduk. Ntar lagi itu dimasukkan saja saudaraku dan saudara dimanapun saudara berada, antikristus tahu. Mari kita bersungguh-sungguh hati mengikuti. Mari sampaikan semua rencana Tuhan dari hidup.
Saudara di sini warga negara kerajaan sorga. Jadi warga negara Indonesia yang baik, jadi warga negara sorga yang baik. Haleluya. Sekarang saya mau cerita mengenai kehidupan bergereja. Tadi kehidupan pribadi, menyampaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita kembali menggambarkan kemuliaan Tuhan, supaya kita berkuasa, tidak lagi ditindas setan, tidak bawa kutuk dosa, supaya kita punya banyak anak karena kita bersaksi. Sekarang saya mau cerita mengenai gereja. Apa sayang? Gereja. Yesus di sorga, di bumi ini kita tubuhnya. Gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Yesus mengerjakan sesuatu melalui tubuhnya. Seperti kalau tangan saya ini mau angkat tangan, mau jalan, semua di bawah perintah dari kepala, dari otak saya. Yesus memerintah kita gerejanya, supaya kita melakukan kehendaknya di dunia ini. Haleluya. Dalam melakukannya ada aturan Tuhan bagi kita. Haleluya. Pada malam ini saya sampaikan dengan singkat saja. Bisa mau jatuh lagi. Nanti sambung aja di belakang, Bang. Apanya? Kayunya. Oke. Karena kadang-kadang serius sekali lupa pas-pasan. Oke. Efesus 4. Buka Alkitab kita. Saya bicara mengenai gereja. Apa nakku? Gereja. Tadi mengenai pribadi. Bagaimana kita dipulihkan Tuhan dan bagaimana kita harus patuh dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Dan mengasihi sesama kita. Sekarang gereja. Efesus 4. Haleluya. Wow. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 6 semuanya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Siapa yang menulis ini? Paulus. Di mana dia berada? Dipenjarakan, dari penjara, karena Injil dia dipenjarakan. Dia kirim surat ini untuk mengajari orang Efesus dan untuk kita semua pada saat ini. Haleluya. Lalu dikatakan dipanggil. Semua kita ada panggilan Tuhan. Amin. Ini tangan saya kalau tubuh Kristus, ya. Pada ayat yang lain dikatakan dia tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27 berkata, kita ini anggota tubuh Kristus, saudaraku, ya. Tangan saya ini ada panggilannya, yaitu menulis, ya, atau melakukan sesuatu, atau diangkat memuji Tuhan. Kaki saya ada lagi lain. Saya tidak pakai tangan saya untuk jalan dan kaki saya untuk memuji Tuhan. Saya angkat kaki saya, haleluya, haleluya. Nggak ada itu, saudaraku. Ya. Atau saya merangkak di sini, saudaraku, saya pakai tidak. Itu tidak mempermuliakan Tuhan. Tiap anggota tubuh ada fungsinya. Ada panggilannya. Dan kita hidup berpadanan sesuai dengan panggilan itu. Amin. Jadi kalau umur sudah 10 tahun ikut Tuhan, tidak sama dengan baru seminggu ikut Tuhan. Halo. Ya. Ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Kuat-kuat. Hendaklah kamu selalu lagi sabar. Ini sifat Tuhan Yesus. Sifat kalau tinggi hati sombong, sifat siapa? Lucifer. Gara-gara itu dia jatuh. Jangan kita ikut Lucifer, ikut Tuhan Yesus. Selalu rendah hati. Belajar kepadaku. Matius 11 ayat 29, 30 seterusnya. Oke, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal. Nah, inilah dikerjakan dalam tubuh Kristus. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan. Jangan bilang bersatu tapi tidak damai. Damai. Haleluya. Satu roh semuanya. Amin. Saudaraku, pada waktu menara Babel banyak-banyak bahasa. Sebab kalau dia satu bahasa, satu bangsa, Tuhan berkata apapun direncanakannya pasti jadi. Tuhan pecah bahasanya. Tapi kemudian pada akhir zaman Tuhan satukan lagi bahasa manusia ini, bahasa roh. Makanya kita bisa bersatu. Oleh karena kita dipimpin oleh roh, maka dikatakan sini kesatuan roh, bukan satu baju seragam.
Bukan, bagus baju seragam, tapi itu tidak bisa mempersatukan, belum tentu mempersatukan. Yang pasti mempersatukan kalau kita semua dipimpin Roh Tuhan. Satu tubuh Kristus, satu roh Tuhan. Sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu dan Bapa dari semua. Allah di atas semua, oleh semua, di dalam semua. Amin. Harus bersatu. Apa sayang? Bersatu. Apapun bayarannya harus bersatu. Tentunya kita berbagai-bagai. Ada yang sudah dewasa, ada yang kurang dewasa, ada yang sangat rohani, ada yang kurang rohani, ada yang punya pendapat yang satu, ada yang punya pendapat yang lain. Tapi Tuhan katakan harus ada kesatuan jemaat. Kepalanya kesatuan jemaat. Jadi saya, saudara, di Duri ini dan semua gereja Tuhan mengejar persatuan ini. Filipi 2 mengatakan hal yang sama. Saya bacakan sajalah saudaraku, ya, karena ini mengenai Tuhan Yesus. Jadi Efesus 4, Filipi 2 kawannya. Ini jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan keadaan seorang manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan kita lihat dia beroleh nama di atas segala nama. Saudaraku, amin. Nah, dari sini kita belajar apa yang kita lakukan untuk persatuan adalah kalau kita menjadi seperti Yesus. Rendah hati, lembut hati, saudaraku, taat kepada Bapa. Saudara praktekkan seumur hidup, lalu saudara akan melihat saudara berhasil dalam mematuhi Tuhan. Amin. Saya kembali kepada Efesus tadi. Haleluya. Katakan kiri kanan, rendah hati saudaraku. Satu lagi, lembut hati saudaraku. Jangan keraskan hati kita. Haleluya. Satu lagi, jadi seperti Yesus saudaraku. Patuh kepada Bapa, taat sampai mati. Tuhan Yesus Tuhan, tetapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, ya, untuk dipertahankan. Dia kosongkan dirinya, dia jadi manusia, bahkan diangkatnya semua dosa kita. Demikianlah kasih Kristus, sehingga dia rela menyerahkan nyawa menjadi ganti kita, korban untuk dosa kita. Saudaraku, itulah kasih Tuhan. Seharusnya kita begitu, supaya kita juga. 1 Yohanes 3:16 berkata demikian, kita pun rela mati bagi sama kita. Apalagi untuk sekadar mengalah, untuk sekadar berbuat. Saudaraku, rendah hati bahagian kita, supaya tubuh Kristus tetap bersatu. Amin. Kemudian tiap-tiap tubuh Kristus itu ada karunia berbeda-beda. Tidak perlu bertengkar, tidak perlu cemburu, tidak perlu saling menghakimi. Yang penting kerjasama. Coba ulangi, tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Yang penting makanya ditaruh Tuhan pemimpin, supaya kita tahu bagaimana bekerja sama. Haleluya. Ayat 11 Efesus 4. Dialah Tuhan Yesus berikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Fivefold ministry. Ini kepemimpinan dalam sidang Tuhan. 5 karunia yang berbeda-beda, 5 jabatan berbeda-beda. Rasul itu memulai sidang. Katakanlah misalnya Bapak Arlon di sini, dia mulai Duri, kemudian dia mulai lagi tempatnya, atau Bapak Sentosa. Ya, dimulai dulu Ibu Hiloria, kemudian Bapak Sentosa kemudian menikah dengan Ibu Hiloria, lalu mereka teruskan, lalu dimulailah
cabang-cabang saudaraku, baik di Pekanbaru, baik yang lain juga saudara dididik di SAR, saudara dari Pekanbaru diutus ke tempat lain. Nah, itu sebenarnya panggilan kerasulan, yaitu memulai satu sidang, diberikan Tuhan karunia untuk menjadi pemimpin, memulai satu sidang dan memulai lagi tempat lain dan menetapkan pemimpin-pemimpin di tempat yang baru itu. Halo? Tapi kita saudara disuruh nanti jadi saya rasul, gak ada gunanya itu. Yang penting kerjakan aja. Haleluya. Nabi-nabi, kalau nabi-nabi datang saudara orang takut. Ih, ada apa? Apa salah kami? Takut. Sekarang nabi-nabi dia mengarahkan sidang, dia dengar, dia lebih peka dengan suara Tuhan. Lalu dia akan berkata, sepertinya kita ini sekarang perlu lebih banyak menginjil misalnya. Ini sidang sudah perlu lebih banyak menginjil. Kalau sudah menginjil, lebih kita tekankan lagi pemuritan misalnya. Mari kita lagi sekarang melihat daerah-daerah baru untuk bisa diutus lagi seseorang yang punyai karunia untuk profetik, ya, ke depan, ya, karunia untuk mengerti bagaimana menyampaikan kehendak Tuhan pada masa-masa ke depan. Haleluya. Itu kan tak perlu, aku nabi, enggak usah. Kerjasama dengan rasul. Ya, apakah saudara istri, ataukah saudara pemimpin pujian, ataukah saudara salah satu dari wakil gembala, siapa saja. Udah sama. Yang bilang, kau nggak dapat ya, aku dapat ya. Ini mesti begini, jangan begitu saudara. Lagi-lagi harus rendah hati. Bicara baik-baik, ada yang mesti sampaikan. Aku sibuk, itu boleh dulu. Jadi boleh, nanti ada waktu Bapak kasih tahu saya ya. Lalu kemudian gembala sidang pun mengenali saudaraku. Rasul itu mengenali dia siapa. Lalu dia akan memperhatikan. Atau pada waktu dia tidak tahu, dia bertanya, apa yang kau dapat? Kalau mereka kerjasama, Rasul, Nabi kerjasama, maka sidang itu akan bekerja akan bertumbuh dengan baik. Haleluya. Lalu ada pemberita Injil. Pemberita Injil ini dia punya karunia, ya, untuk memberitakan Injil dengan tegas saudaraku, dan orang-orang bertobat. Pamunte itu karunia yang nomor 1. Belakangan Tuhan tambahkan. Pada waktu dia dipanggil Tuhan, dia berkata, Tuhan bagaimana? Karena dia katakan, Tuhan orang itu ke neraka semuanya. Bagaimana ini? Orang kampung itu sudah miskin, sudah menderita. Kalau dia mati kemana Tuhan? Ke neraka lah. Kalau dia nggak kenal Tuhan Yesus, kata Tuhan kepadanya, kalau dia nggak mau terima aku, Tuhan kasihanlah dia. Udah miskin, udah kurus, berutang lagi, tengoklah itu ladangnya. Sering Pak Munte pergi ke daerah-daerah di mana ada tempat-tempat wisata. Kalau dulu kan nggak seperti sekarang ini, ada di sungai-sungai, di pantai-pantai begitu. Dia lihat miskin-miskin, semua nelayan miskin-miskin, itu petani. Dia bilang, Tuhan kasihan orang ini, jatuh kasihannya. Lalu kata Tuhan, kalau kau kasihan kau injili. Lalu kata Tuhan, kata Pak Munte, Tuhan aku nggak bisa ngomong. Kemarin itu aku jadi MC yang mimpin satu ulang tahun kawanku, bubar, berantakan. Gak tahu dia. Aku gak tahu lagi. Ini daerah, aku gak tahu cakap daerah. Tuhan bilang, aku akan menyertaimu. Setiap kali kau beritakan Injil, pasti orang akan bersama. Sampai hari akhirnya bahkan di rumah sakit saya lihat Pak Munte, selalu ada orang bertobat. Itu penginjil saudaraku, ya. Pernah sekali orang Australia datang, dia beritakan Injil, lalu dia bilang, mari semua kalian, siapa yang mau berdamai dengan Tuhan silakan maju. Gak ada orang datang. Udah pun diterjemahkan baik-baik, gak ada juga orang mau datang. Kemudian, udah Ben sama kau lah balik, katanya. Kasih sama Pak Munte mic-nya, ya. Lalu kata Pak Munte gini, ayo datang kalian, siapa terima Yesus. Orang datang. Terus dia bilangnya, apa kau bilang? Kau datang dia, kok aku mau datang. Oh, aku bilang gini, siapa mau tiket pre ke Australia silakan maju. Supaya dia tidak merasa tersinggung, dia tidak. Karena itu karunia saudaraku, panggilan penginjilan. Dan selain daripada dia menginjil, lalu dinyatakan dengan kuasa dan tanda ajaib, satu lagi, dia menggerakkan roh penginjilan. Saudara akan lihat kapan kemana dia pergi, orang mulai terbakar untuk menginjil. Saudara, pasti ada dalam satu sidang. Amen. Karena Tuhan melengkapi. Di sini dikatakan ayat 11, Ia memberikan dalam sidang itu. Dan kalau ada panggilan saudara itu, terima, kerjakan, jangan simpan talentanya.
malas aku menginjil, aku lagi sedang booming ini usahaku, tolong saudaraku. Ya, tidak ada yang lebih baik selain panggilan Tuhan. Amin. Pada waktu saya dipanggil Tuhan, saudaraku, untuk meninggalkan, saya bilang sama Pak Munte, Pak, saya tinggal berapa tahun lagi pensiun, ini lagi sedang saya dipilih jadi ketua daripada bagian ilmu penyakit darah dan lain sebagainya, saudaraku, sampai sekretaris daripada fakultas itu berkata, bodoh sekali kau, tidak mudah mendapatkan tempat seperti itu, kenapa kau pergi? Saya bilang, saya nggak mau korupsi waktu karena saya tidak punya waktu lagi. Saya harus menolong keluarga saya. Ya, dia nggak ngerti penginjilan, saudaraku, nggak ngerti bangun sidang. Ya, tidak satu iman. Saya tidak bisa. Saya harus pilih dan saya pilih untuk menolong suami saya. Saya katakan, bodoh. Semua bilang saya bodoh, saudaraku. Tapi saya tidak bodoh. Saya orang paling bahagia. Sampai sekarang saya masih bisa memberitakan itu. Saya mau katakan kepada saudara, kalau dipanggil Tuhan, jangan ragu-ragu, sambut panggilan itu. Amen. Tuhan panggil saudara ke pemimpin, bekerja sama dengan yang dipanggil Tuhan jadi rasul, jadi nabi, jadi penginjil. Dan ada lagi di sini, jadi gembala. Gembala, saudaraku, sudah 99 masuk ke domba, tinggal satu, masih dikejarnya satu itu. Kalau nabi, kalau ada satu gitu, nabi, biarin itu. Bikin nanti masuk dia camir semuanya, rusak bikin yang lain, biarin itu kok nabi. Tapi kalau gembala, mari gembala semuanya semua. Datang si bandel ini, udah patah kakinya pun udah ini dia, mari nak katanya juga, dikunjungi juga. Itu gembala saudara. Ya, saudara kan pernah lihat itu gambaran Tuhan Yesus menggondong gembala. Tandanya dia gembala yang baik. Ada hamba Tuhan mengatakan yang digendongnya itu karena memang berontak selalu, terpaksa dipatahkan dulu supaya bisa digendong. Jadi saudara, kalau Bapak Arlon atau siapa saja gembala siang-siang mematahkan selalu, terima saja lah itu saudara. Karena dia sayang kepada saudara. Haleluya. Kalau enggak bagaimana dari jurang menggendong ke atas, lalu digendong lalu suruh berontak, dua-dua jatuh ke jurang. Saudara terpaksa tak sikit. Lalu saudara bawa aman kembali ke kandang, lalu dilayani lagi. Serahkan hidup saudara, digembalakan dengan baik. Haleluya. Dan pengajar-pengajar. Nah, kalau pengajar-pengajar seperti ini udah capek pun saudara, tetap juga saya ajari. Kalau nanti saudara saya tanya, saudara nggak tahu, saya ulangi lagi dari mula. Itulah pengajar, menceritakan sampai jelas dasar-dasar doktrin daripada gereja Tuhan, firman Tuhan, sehingga jemaat itu mengerti jalan Tuhan. Haleluya. Jadi inilah pemimpin-pemimpin dalam sidang, saudara patuhilah mereka. Haleluya. Kadang-kadang gembala sidang diberi Tuhan karunia-karunia itu sekaligus, tapi dalam tingkat yang tidak sama. Lebih menonjol penginjilnya, lebih menonjol gurunya, lebih menonjol sebagai rasulnya. Misalnya kalau Agus Leo, itu kerjanya kemana-mana tuh saudaraku, nggak tahan dia kalau tinggal di Kupang aja. Makanya udah sampai ke sana, udah sampai kemari, udah sampai seluruh kabupaten NTT itu sudah didirikan sidang. Dia memang itu panggilannya. Ya, ada lagi yang lain saudaraku, dia sangat saudaraku, dia diam di situ, tetapi kemana-mana orang bisa saudara. Jadi berbagai-bagai. Yang manapun itu Tuhan yang memberikannya, terima, jalankan dengan baik. Ada Roh Kudus menolong kita. Amin. Dan kalau dia dikatakan fivefold ministry, kelima-limanya bekerja sama. Karena Tuhan memberikan itu menjadi satu kelengkapan kepada sidang Tuhan. Nah, sampai di sini walaupun saudara tidak sepenuhnya saudara bisa saudara terima ini. Amin. Bisa saudara mengerti? Amin. Mau saudara ikut serta membangun gereja ini? Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. 12, untuk apa itu kepemimpinan? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu semua jemaat, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengar saya baik-baik. Di sini dikatakan bahasa Inggrisnya work of ministry, artinya pekerjaan. Jadi itu pekerjaan kok kita. Kalau ada kerjaan kita, apa kerjamu? Di bank. Ya, di bank itu apa? Jadi teller. Kita kerja kita ada. Kita nggak mojok-mojok saudaraku kalau kerja di bank. Kau hari ini
kenapa di sini? Iya, aku kerja di mana? Kau kerja kok bisa kau hari ini libur? Iya, aku kerja di sana kapan aku suka. Cepat. Langsung sudah dicopot. Cepat sudah dicopot, cepat sudah dipecat. Kenapa? Karena pekerjaan itu harus dikerjakan terus menerus. Ada jam kerjanya, ada waktu kerjanya, ada kerjanya, dan harus dikerjakan dengan baik. Haleluya. Misalnya lah, tadi saya dibawa oleh Pak Abraham. Kalau di Pekanbaru saya dibawa oleh Bapak Sentosa, ya, yang nyupirin kami. Bapak Sentosa ini pekerjaannya, walaupun dia nyupiri saya, pekerjaannya bukan supir. Karena bukan tiap hari dia nyupirin orang. Dia hanya nyupirin karena saya dari Pekanbaru. Kerjanya yang tiap hari dia kerjakan adalah gembala sidang. Mengerti saudara bedanya? Jadi kerjanya nyupirin saya itu mocok-mocok. Jangan terbalik. Saudara, kalau pekerjaan saudara hamba Tuhan, hamba Tuhan. Kalau saudara ada, katakanlah saudara punya ladang, itu mocok-mocok. Jangan saudara kerjakan ladang dari Senin sampai Sabtu, Minggu saudara khotbah. Itu mocok-mocoknya hamba Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan lainnya. Kalau saudara menjadi seorang katakanlah PKS, saudara hanya datang hari Rabu, hari KKS, khotbah, kemudian habis itu saudara, ya kalau TKP saudara ikut, yang lainnya saudara tidak kerjakan. Ada waktu mengunjungi, nggak ada waktu nggak mengunjungi. Ada waktu mengincir, kalau nggak waktu nggak mau mengincir. KKS tetap tidak maju. Jangan gitu. Ini pekerjaan, pelayanan, ini job, work, kerja, profesi. Ada jam kerja, ada jelas kerjaannya. Kalau supir kerjanya nyupir. Kalau namanya pekerjaan pelayan di gereja, kerja di gereja. Ada tempatnya di gereja. Apakah sebagai katakanlah sebagai penyanyi, worship, ada yang sebagai pembantu gembala, ada yang sebagai PKS, ada sebagai pendoa syafaat. Masing-masing ada pekerjaannya. Jelas pekerjaannya itu. Dan dia mengerjakannya itu dengan waktu-waktu tertentu. Seperti band tadi masuk jam 8, keluar jam 4 sore. Tidak bisa suka hati saudaraku. Kalau PKS kapan? Ada yang ini, ada yang menguji, ada semua dikerjakan sungguh-sungguh. Mengapa dikerjakan sungguh-sungguh? Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kalbu, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Pekerjaan itu dari Tuhan. Haleluya. Yang ditaruh Tuhan di dalam tubuh Kristus. Kerjakan sungguh-sungguh. Gak ada orang menghormati kita, gak ada apresiasi, no problem. Ya, ingat aja, mahkota sudah menunggu di sorga. Tidak bisa dicuri oleh siapapun. Dan itu kekal selamanya. Gak ada gaji, puji Tuhan. Disengsarakan atau difitnah orang, maju terus. Yang memanggil kita adalah Tuhan. Panggilan kita adalah Tuhan. Itu pekerjaan kita. Saudaraku, kalau tukang bank itu, kalau pagi, bukan tukang bank, orang yang kerja di bank, kalau kami datang pagi, misalnya mau ke bank itu ngurus urusan GKI, lalu kemudian pagi itu rapi saudaraku, jasnya ini istrinya rapi. Tapi kalau kami begitu sibuk, sore baru kami datang, orangnya sama udah lusuh, bajunya udah keluar, ya, rambutnya udah acak-acakan, keringannya udah bau kering, bau ketiak lagi saudaraku, ya dan lain sebagainya. Kan bilang, Mas Toha, nanya Toha, capek ya hari ini? Iya Bu, sibuk sekali nih, begini. Kenapa? Karena dia kerja sungguh-sungguh. Gembala betul-betul gembala domba, pasti bajunya lecek. Bagaimana kalau gembala pergi ke domba, bajunya masih juga berjas? Nggak bisa saudaraku. Jadi saudara kalau kerja, mesti siap kerja keras. Haleluya. Pulang dari mengunjungi suntuknya nggak kira-kira. Apapun ku bilang dia nggak mau. Tuhan, apalagi mau ku bilang supaya berubah bapak siang itu. Sudah pun kulayani dia begini. Kerja keras saudaraku. Saudara bisa juga tidak, itu pilihan, tapi saudara harus kerja keras. Mengapa? Karena itu untuk membangun tubuh Kristus. Bagaimana membangunnya? 13. Supaya semua sampai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, punya pekerjaan pelayanan, entahkah itu kita PKS, entahkah itu kita pendoa sapaan, entahkah kita penyanyi, entahkah kita menyapu ruangan ini pun.
maka kita akan melihat kita bertumbuh bersama-sama, tidak bisa ditipu oleh siapapun. Haleluya. Bukan lagi anak-anak, tidak diombang-ambingkan, sudah kuat di dalam Tuhan. Segala permainan palsu manusia. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Ya, kita berpegang kepada kebenaran, kita tidak bisa digoyahkan, tapi kita tetap dalam kasih, tidak marah, tidak berontak, tidak berpecah. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala, patuh kepada kepala. Haleluya. Dengar ayat 16. Daripada Tuhan Yesus seluruh tubuh saudara di GKI Duri dan di GKI yang lain-lain rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Kerjasama sayang. Tidak perlu cemburu, tidak perlu saling menghina atau saling menghakimi, tidak perlu. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tolong kerjakan semua dalam kasih dan dalam kuasa Tuhan. Haleluya. Semua berguna. Tidak ada yang tidak berguna. Yang nyapu gereja ini berguna. Yang berdoa tidak nampak berguna. Yang mengunjungi jiwa-jiwa berguna. Yang menginjil dengan setia berguna. Yang merencanakan kebaktian, semuanya berguna. Tidak ada yang tidak berguna. Dan selalu katakan tubuh saya ini semua berguna. Mata saya berguna, alis saya berguna. Ya, bulu hidung pun berguna. Tai kuping pun berguna. Ini tai kuping, saya selalu cerita tai kuping ini pahit, saudara. Jadi kalau masuk binatang kecil-kecil, keluar dia, tak mau lagi dia masuk. Kalau nggak percaya besok korek makan. Pasti pahit. Maksud saya tidak ada yang tidak berguna. Bacalah 1 Korintus 12 itu. Jadi tiap-tiap kita setia kepada tempat kita ditaruh Tuhan. Bersyukur apapun itu ditaruh Tuhan, karena disitulah tempat kita yang paling baik, paling berhasil, paling mempermuliakan Tuhan. Amin. Tidak usah cemburu akan orang lain. Tidak usah menghakimi orang lain. Yang perlu saling rendah hati, saling lembut hati, saling mendoakan, saling menolong, saling bersekutu, saling mempersatukan. Haleluya. Tuhan saudaraku adalah Tuhan yang adil. Dia akan tahu saudaraku, bagi siapa yang perlu sekali dikaruniakannya mahkota-mahkota yang sudah disediakannya. Tuhan tahu betul, Tuhan tidak pernah salah di dalam menilai seseorang. Dari itu, mari kita tulus hati saja kepada Tuhan. Apapun kata orang, kata Tuhan yang betul. Kalaupun orang bilang kita baik, hati kita masih tertuduh, belumnya sungguh-sungguh kita. Mari sungguh-sungguh. Sudah kita segenap hati seberapa kita sanggup, tapi masih banyak komentar orang, saudaraku. Ucapkan syukur kepada Tuhan, bahwasanya kita sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Sampai di sini bisakah saudara terima itu? Haleluya. Haleluya. Bisakah kita semua berubah? Punya iman semua kita memancarkan kemuliaan Tuhan? Yesus berkata, kalau aku ditinggikan, aku akan menang. Jadi saudaraku, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, berubah makin hari makin menjadi seperti Yesus. Ambil tempat saudara yang taruh Tuhan di tubuh Kristus. Sungguh-sungguh bekerja. Siapa kepemimpinan, patuh. Karena saudara patuh kepada Tuhan, saudara patuh pada pemimpin. Kalau ada yang tidak cocok, usahakan persatuan. Amen. Jangan pernah mau jadi perpecahan. Amsal 6 berkata, Tuhan mengatakan memecah tubuh Kristus, saudara, kekejian kepada Tuhan. Ya, Amsal 6. Jangan ada di situ, saudaraku. Saya percaya sidang ini tidak akan pernah ada hal seperti itu. Amsal 6 ayat 16 sampai ayat 19. Jangan mau ditipu setan, karena setan itu kerjanya penipu, pembohong dari mulanya. Dia akan menyuntik kita, saudaraku, untuk dapat memecah. Jangan mau, saudaraku. 6 perkara, ayat 16 ayat pasal 6 Amsal. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Berapa, saudaraku?
Bahkan 7 perkara menjadi kekejian bagi hatinya. Keji. Keji itu jahat, saudaraku. Janganlah kita ada di situ. Apakah itu? 1. Mata sombong. 2. Lidah dusta. 3. Tangan yang menumpahkan darah yang tidak bersalah. 4. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. 5. Segera lari menuju ke 6. 7. Menimbulkan pertengkaran saudara. Haleluya. Dan biasanya kalau menimbulkan pertengkaran saudara karena ada kebohongan, ada hal-hal yang dikatakan yang tidak menjadi berkat, ya, berubah. Amin. Berubah dan berbuah di hadapan Tuhan. Amin. Dan terakhir saya akan mintakan sebentar ini Joyce akan menyampaikannya. Bagaimanakah kita manusia baru? Masih Efesus 4 tadi ayat 22. Inilah yang saudara praktekkan contohnya. Sudah dapat? Oke, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama. Tahu saudara manusia lama? Manusia lama itu hidup kita yang lama yang mempraktekkan dosa. Semuanya itu. Saya ini sebelum jadi dokter, saudaraku, baik ke saya mau menolong orang sakit. Tapi kalau ada orang parah sakitnya anaknya, saya kan bilang gini, Bu, Pak, ini anak bapak penyakitnya parah, ya, misalnya leukemia itu biasanya mati, saudaraku. Kita sudah usahakan semua obat, ibu belilah, bapak belilah obatnya yang paling baik. Ini dia. Kalau tidak ada uangnya, dulu belum ada BPJS. Kalau tidak ada, paling tidak yang ini. Ya, inilah yang terbaik. Tapi Bu, hidup mati di tangan Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Bukan karena saya sayang sama dia. Saya takut kalau nanti mati saya dikejarnya. Karena di rumah sakit kalau anaknya mati, mana dokter? Anakku mati, dokter. Apa mati? Kenapa mati? Kita pun jadi kalang kabut, saudaraku. Udahnya kita bisa-bisa sebisa kita, nggak tidur-tidurnya kita menjaga anak itu. Tapi kalau namanya orang kematian, pasti kita mau dicekeknya. Jadi supaya ilmu selamat diri, ya, saya bukan karena mengasihi dia, tapi karena ilmu selamat diri, kepentingan diri. Hidup mati tangan Tuhan, ya Bu. Ini saya sudah berikan. Kalau kita sudah berusaha, Bu, kita manusia berusaha. Itulah, Bu. Tapi sesudah saya selamat, saya betul-betul mengasihi dia. Saya katakan, apalagi kalau dia orang Kristen. Ibu, ini memang kok kedokteran parah, tapi Tuhan Yesus bisa menolong. Oleh bilur Yesus, Ibu tahu Tuhan Yesus itu dia udah menebus kita, tapi dia berbilur-bilur. Artinya kalau kita percaya itu, maka bilur Yesus bisa menyembuhkan kita. Anak ibu ini kita doakan bisa sembuh. Maka sholat GKI didirikan oleh orang-orang yang begitu di Medan. Orang-orang dari rumah sakit sudah mau mati, sudah dikirim, saudaraku, ini hopeless case. Kirim kepada saya sakit aplastik anemi, sebentar lagi menjadi leukemia. Saya bilang, percaya kau? Berusia kian, namanya Linda. Percaya, saya bawa sama aku, rumahnya di Pucuk sana, datang ke Hasanuddin, bawa lagi ke kampung, karena belum ada GKI di Medan. Bawa 40 km ke kampung. Anaknya yang tadi biasa, saudaraku, sedikit aja di darah, sekali slip mobil kami, masuk ke Paret, masuk ke got, masuk sini. Anaknya sudah berguling-guling di mobil, biasanya disentuh aja sakit berdarah. Ini anaknya tadi nggak apa-apa. Anakku tidak ada apa-apa, sudah berguling-guling ini mobilnya dan dia semua sudah anakku. Saudara sembuh. Satu persatu, begitulah. Nah, itulah dia, saudaraku. Makanya berubah hidup kita di dalam kita mengikut Tuhan. Saya berani, itu risiko. Saya berkata, kau percaya kau? Ini udah jelas dikatakan dokter undang Gani, ini hopeless case. Saya berani berkata, kalau kau percaya Yesus, bisa ditolong Tuhan. Datang kau ke gereja. Wah, kalau mati anaknya saudaraku, bisa tutup praktek saya. Dia bisa mengadu dan berkata, ini dokter berkata ini, suruhnya ini ternyata mati. Masuk. Dulu berada medsos. Begitulah saudaraku. Tapi kita, kasih Tuhan menggerakkan kita untuk mau menolong orang. Nah, berubah hidup kita. Haleluya. Dulu mementingkan diri sendiri, sekarang berubah. Ya, ayat tadi berkata menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan.
supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Tadi saya katakan, baca Alkitab saudara, berdoa sungguh-sungguh jadi pelaku firman dan seterusnya. Dan mengenakan manusia baru, telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Harus bertumbuh saudara kebenaran Tuhan, harus bertumbuh dalam kekudusan Tuhan. Makin hari makin kudus, makin hari makin berjalan dalam kebenaran. Katakan kuat-kuat aminnya. Amin. Contohnya 25 sampai 32. Kuat-kuat ayat 25. Buang dusta, berkata benar seorang kepada yang lain karena kita sama. Jangan lagi bohong. Penyelidikan dalam gereja Tuhan berkata 90% orang Kristen masih bisa bohong. Orang Kristen, termasuk hamba Tuhan. Jangan bohong. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saudaraku, bohong itu memberi kesan yang salah akan hal yang tidak benar. Artinya begini, saya pernah bertanya, Asiano, sudah datang kau? Sudah bu, lagi di jalan. Dengar baik-baik. Saya pikir kau lagi di jalan, rumahnya di Medan Timur, ya, ini hamba Tuhan, ya pastilah 15 menit lagi udah sampai, karena naik kereta bisa nyelip-nyelip. 1 jam belum nyampe, lalu udah sampai sana. Tadi kau bilang sudah di jalan. Di mana ya? Di jalan dari kamar mandi bu. Akhirnya mengaku dia. Jangan begitu sayang. Ya, memberi kesan yang tidak cocok. Kemudian dia bercanda, bu itu terakhir, tak akan pernah lagi aku begitu. Bagus saya katakan. Tapi begitulah dia contohnya. Jangan bohong. Berkata benar, ya dan siap tidak lebih dari itu. Nah, di sejalan. Oke, ada pelana kuat. Iya, jadi kalau saudara marah, paling baik jangan marah karena marah membawa pada kejahatan. Paling baik padamkan saja marah itu. Haleluya. Kita pun orang berdosa, 10.000 talenta dosa kita, diampuni Tuhan. 100 talenta dosa orang, ampuni sajalah saudaraku. Tidak usah marah. Sebab kalau kita marah terus, beri kesempatan kepada setan. Jangan lagi beri kesempatan. Kita sudah diberikan Tuhan kuasa, tidak lagi di bawah tindasan setan. Jangan beri kesempatan lagi kepada dia. Sehingga kita nggak tidur, sehingga kita jantungan, sehingga kita sakit mah gara-gara marah. Itu dikuasai musuh, itu kita ditindas musuh. Berhentilah marah. Katakan, Tuhan memang tidak patut yang kerjakannya. Aku ampuni dia Tuhan, karena Engkau lebih dulu mengampuni aku. Oh Tuhan, aku ngomong gak dengarnya lagi. Tuhanlah ngomong kepada dia. Kalau ikut udah anak Tuhan, Roh Kudus, tolong dia. Amin. Kemudian orang mencuri, 28. 1, 2, 3. Saudara lihat bedanya. Kalau mencuri diambilnya orang punya. Kenapa? Biasanya karena malas. Makanya lebih mudah, lebih cepat mencuri daripada bekerja. Lebih cepat korupsi, itu pun mencuri. Kalau kerja keras, perlu waktu, kerja keras, mencuri mudah. Tetapi bertobat, karena hukum Taurat aja bilang jangan mencuri. Lalu dia berubah menjadi orang kerja keras. Jadi tidak cukup hanya berhenti mencuri. Berbalik menjadi orang kerja keras, diberkati Tuhan, memberi. Berbalik. Itulah hidup kita semua. Oke, teruskan. 29. Oke, jadi perkataan keluar dari mulut kita, ya, ada buku diberikan Kak Joyce, madu atau racun. Keluarlah selalu perkataan baik, membangun di mana perlu. Yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bangun imannya. Haleluya. Ada jalan keluar persoalannya. Tadinya dia suntuk, menjadi beriman dia. Tadinya dia susah, menjadi mulai sukacita. Jangan terbalik. Perkataan kotor yang membuat dia, macam kau itu penyakit gitu. Kulihat Bapak Siano, 2 bulan mati dia. Ngeri itu saudara. Saya pernah dengar orang bilang begitu. Ada
Hanya benjolan sedikit. Benjolan ini kanker kok rasa ini. Tadinya orang itu hanya pikir mungkin ada bisul. Sekarang sudah takut dia. Gara-gara kenapa? Mulut yang tidak membangun, mulut mengeluarkan perkataan racun. Saudaraku, setiap kali lidah kita bicara, hidup mati dikuasai lidah kita. Siapa suka menggemakannya akan memakan Tuhan. Keluarkan selalu perkataan kehidupan, perkataan iman, perkataan membangun, perkataan berkat. Itulah manusia baru. Amin. Bukan mulut manis. Mulut manis lain lagi. Kurasa kau ini bisa aku menang jadi caleg ini. Ya, di daerahku itu rata-rata bisa aku bikin semua memilih kau. Tapi kau kasih dulu sama aku 1 miliar. Jaminlah. Betul, jangan main kau. Betul. Aku kan kenal orang di sini. Lalu aku bilang pilih kau, pilih kau. Dikasihnya uangnya saudaraku. Langsung pada hari pemilihan saudaraku, gagallah itu masuk rumah sakit jiwa. Gak tahan saudaraku. Maka saudara asal setiap pemilu rumah sakit jiwa mempersiapkan ruangan dan dokter-dokter. Ya ditulis di TV saudara. Jangan di situ. Haleluya. Jadi saudaraku, mari kita lihat ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Buang ini semua. 1, 2, 3. Ayat 31. Baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Tunggu. Saya sudah mau siap. Ayat 31, 32. Sudah itu saya sudah siap. Jadi mari baca kuat-kuat. 1, 2, 3 ayat 31. 32. Melainkan ramah. Haleluya. Penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekarang senyum dulu paling manis sama kiri kanannya. Sementara saya panggilkan Ibu Joyce. Senyum. Aku mengasihimu saudaraku. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Kita pelihara persatuan kita. Kita membangun tubuh Kristus. Kaulah saudaraku. Di sini di dunia ini sampai ke sorga yang kekal. Satu lagi katakan, salam dulu kiri kanan katakan, kita duta Kristus, menceritakan, memancarkan kemuliaan Tuhan. Mari kita berkati satu dengan yang lain. Haleluya. Adakah saudara diberkati? Bisakah firman Tuhan ini mengerti? Bisakah kita mempraktekannya? Hari lepas hari kita terus bertumbuh, semakin bersatu, semakin maju, semakin menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Angkat tangan kita semuanya. Haleluya. Bapa dalam sorga, berkati semua anak-anakmu, hamba-hambamu, gerejamu Tuhan. Tidak ada satu pun yang gagal dari panggilanmu. Semua menyelesaikan semua rencanamu dalam hidupnya. Semua menggenapi panggilanmu. Semua setia kepadamu. Semua hidup menyangkal diri Tuhan. Oh, untuk mengikut Engkau yang setia. Semua penuh Roh Kudus. Supaya dengan Roh Kudus dia mematikan semuanya perkara daging manusia lama. Dan hidup baru dalam Engkau. Terus dibaharui. Sehingga menjadi seperti Yesus. Rencanamu bagi kami. Yaitu segambar dengan Engkau. Dan berkuasa Tuhan. Dan memenuhi bumi. Dan anak-anak rohani kami. Jadi kepada kami. Di dalam nama Yesus. Bangunkan gerejamu GKI Duri Tuhan. Bangunkan seluruh gerejamu di Riau ini. Maka seluruh Indonesia. Seluruh kota bumi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya berkata. Amin, amin, dan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Chris.